Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit, mesti benar. Sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi, aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi, hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain, yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. Internal yang membuat akal itu sering terbatas. Nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logical fallacy dan bias. Jadi salah pikir dan sesat pikir. Jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit, mesti benar. Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja, teman-teman mencari ya, wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya. Mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius. Pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idola tribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan
prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ, hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah itu, jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idols of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, ya menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian idola fora, the idol of the marketplace. Menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi yang lain pendapatnya bagaimana, begitu ya sudah aku ikut, idola fora. Ini bedakan dengan idola tribus tadi ya. Kalau idola tribus itu ya biasanya orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idola tribus. Tapi kalau idola flora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idola fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini saya ikut begini. Itu idola fora. Nah yang keempat, idola teatri atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini, ya sudah itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi 4 idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga, ya jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ihwal, Sesat Pikir dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu, isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo macam-macam. Di situ saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. Jadi hanya melihat 1-2 disimpulkan semuanya juga begitu. Atau mungkin cara berpikir retrospektif determinism. Retrospektif determinism itu ya menganggap yang terjadi itu ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin diubah, sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu. Nah, itu retrospektif determinism. Jadi mari kita memberantas kemiskinan. Ngapain kita memberantas kemiskinan? Kemiskinan itu takdir kok. Kalau sudah ditakdirkan ya, bagaimana kita harus berjuang melawan takdir? Takdir itu kan dari yang maha kuasa. Masa kita harus melawan yang maha kuasa? Ini cara berpikir seperti ini namanya retrospektif determinism. Kalau didengarkan sekilas itu rasanya benar.
Tapi kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif, nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc ergo propter hoc. Ini karena datang setelah itu berarti disebabkan oleh itu. Nah, memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum air putih kemudian kok terus tidur, itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih, karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan berpikir kalau kita tidak mendalam. Ada juga yang berpikir ad hominem, enak-enak diajak diskusi, terus yang diserang orangnya karena kepepet. Dasar kamu orang sesat misalnya, itu ad hominem, yang diserang orangnya. Kamu anak kemarin sore aja. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita ad verecundiam. Ad verecundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar. Ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah, itu kesesatan ad verecundiam. Ada kalanya ad baculum. Ad baculum itu ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah, ini sebenarnya tidak berargumen, yang mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan, meskipun seolah-olah itu logis. Tunggu saja nanti hukuman Allah akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi ad baculum. Jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, ad misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja Pak, saya itu sudah semester akhir ini Pak, teman-teman sudah lulus semua, saya ingin segera pulang Pak, segera kawin. Dan itu ad misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya, cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang ad populum. Ad populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar. Ikut kebanyakan orang, ad populum. Atau ad novitam, yang baru pasti baik. Ini kreatif loh, ini baru loh. Atau ad antiquitam, yang lama pasti lebih baik. Oh, ini dari para pujangga zaman dulu loh, ini dari nenek moyang kita loh. Ini sebenarnya tidak berargumen, tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya. Ini teman-teman pastinya sudah bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa lunalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang seringkali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik. Mungkin logical fallacy sudah pernah kita angkat. Saya agak panjang sedikit di cognitive bias. Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya, logical fallacy. Cognitive bias ini mungkin mudahnya kita artikan penyimpangan berpikir, tapi kita tidak sadari. Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran. Jadi kadang-kadang kita, ini jalurnya sudah belok loh, tapi kita tidak sadar. Itu namanya bias. Ada banyak bias-bias dalam berpikir. Ini di buku yang saya sebut tadi, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ. Nah, kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas
yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling dan macam-macam itu, kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas. Seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati. Kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi, tapi mungkin ya tidak. Karena yang kita buka ya itu-itu, yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat ya, yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan. Ya itu saja. Itu namanya termasuk cognitive bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng, padahal kita tahunya kita itu wawasannya luas, luar biasa. Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan, yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube. Itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja, atau orang-orang yang berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi yo itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam tanda pikir ya, sehingga membatasi nalar kita. Yo akhirnya informasi yang masuk yo itu saja. Cara berpikir kita pun ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu ya begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Wong ya informasi yang dibaca ini itu saja. Nah itu bagian dari cognitive bias. Bagian dari cognitive bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna. Ini kita lakukan biasanya seperti ini pola-polanya lack of meaning itu. Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri. Meskipun dengan data yang terbatas. Jadi, ya manusia itu kan memang punya keterbatasan. Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar, termasuk informasi. Nah, kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit. Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri, kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu. Itu sebenarnya cognitive bias bagian lack of meaning. Lihat teman jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, ya cuma jalan saja berdua, terus kita bikin cerita sendiri. Wah, itu sedang pacaran nih, paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun, mungkin ini. Ini kan cerita rekaan kita sendiri. Data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua, teman laki-laki dan teman perempuan.
Tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita. Itu seolah-olah kita itu benar, tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias, mengalami bias dalam berpikir. Ini juga membatasi proses berpikir jernih kita. Karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri. Atau yang kedua, mengasumsikan sifat-sifat dengan melakukan generalisasi atau stereotip. Ini cara berpikir seperti tadi ya, biasanya begitu kok. Oh, orang kalau dari daerah sana itu gayanya memang begitu. Nah, itu stereotip. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. Wong ngertinya cuma sedikit kok, kesimpulannya jadi banyak. Digeneralisasi. Dari satu orang digeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya, termasuk bagian kognitif bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar, itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain. Kita ini sering sok tahu seperti ini. Ini kelihatan loh dari komentar-komentar, mungkin teman-teman sering komentar di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Kita itu sering menuduh orang, dalam tanda petik ya, menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Mungkin orang itu motifnya apa, tapi kemudian kita judge dia, wah kamu ingin pamer ya, wah kamu ingin dipuji ya, wah kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang, kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis kognitif bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Niat, keikhlasan misalnya, lillahi ta'ala atau tidak, karena benda atau karena Allah, karena nyari keuntungan apa ikhlas lillahi ta'ala, itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu. Kadang-kadang kita itu sok tahu dengan yang seperti itu, seolah-olah dia pasti begitu, isi pikirannya pasti begitu. Nah, ini termasuk jenis kognitif bias dalam aspek lack of meaning. Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang, sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang. Atau kita sesali berlebihan masa lalu karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah abad ke-6 Hijriyah itu situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah, itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita, orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu dan macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan atau ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari cognitive bias, yaitu lack of meaning. Nah, cognitive bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran, jadi bagian dari
aspek internal batas nalar itu adalah the need to act fast. Jadi ini bahasa Inggrisnya panjang ya, the need to act fast. Itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemerungsung. Jadi ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai dan lain sebagainya. Jadi ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu? Ya, secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut 5. Yang pertama, biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantap keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting, itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya, segera ingin selesai dan khawatir salah. Nah, jadi the need to act fast. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting. Dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung ingin menunjukkan pembuktian. Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat, ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat, hilang Pak fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Quran, tahfidz misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus, khawatir nanti lupa. Itu biasanya coba ngajinya. Karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana, terus hafalannya putus. Ya memang ada yang seperti itu. Jadi ingin menjaga fokus terus cepat. Ya resikonya memang kalau cepat itu, kalau salah tidak ketahuan, kelewatan. Need to act fast itu kadang-kadang ya kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya di mana. Jadi segera ingin menyelesaikan. Sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat itu kan tidak berani dibaca dengan indah pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal, biasanya terus dibaca-baca biar tidak putus. Karena kalau dibaca pelan nanti putus, hafalannya kacau. Nah, itu yang kedua, the need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu, kita pernah membahas Paul Virilio yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan. Nah, ini membuat orang ingin lebih cepat. Atau untuk menghindari kesalahan. Kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah. Karena kalau pelan-pelan nanti salah. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi sesat pikir dalam bentuk cognitive bias itu ada kalanya muncul karena kita butuh untuk bertindak cepat. Kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan. Akhirnya ya yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu. Dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih. Nah, yang selanjutnya bagian dari cognitive bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri
informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa, ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting, sesuai dengan kebutuhan kita sejauh pengalaman yang kita miliki. Sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif. Jadi kita pilih-pilih informasi. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan karena nalar kita terbatas informasinya. Mengapa kok informasi kita terbatas? Ya kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja. Yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi. Jadi teman-teman, ternyata ada banyak hal yang membuat nalar kita itu buntu atau tidak bisa lanjut menemukan yang benar secara jernih. Kalau kita runtut lagi dari awal tadi, ada berbagai aspek yang membuat nalar kita terbatasi. Yang pertama adalah posisi akal yang ternyata dia tidak nomor satu, tapi dia berposisi hanya sebagai sarana dan alat dari kepentingan-kepentingan, variabel-variabel hidup yang lain seperti hasrat, ambisi, naluri, nurani, selera, dan lain sebagainya. Jadi dia dibatasi oleh orientasi hidup, emosi hidup, ambisi seseorang. Ini yang pertama. Jadi menunjukkan batas secara fungsional. Kemudian yang kedua, standar-standar. Ini yang kedua, ini sebenarnya yang paling sering terjadi. Bagaimana manusia membuat standar-standar sendiri yang membatasi nalar. Baik itu di level etik, sosial, susila, budaya, maupun politik. Ini saya tidak, seperti saya bilang tadi ya, ini tidak saya menyebut itu negatif atau tidak. Ya karena memang manusia itu secara sosial membutuhkan ideal-ideal yang ingin dia wujudkan. Yang kadang-kadang ideal ini harus bisa dipenuhi dengan cara membatasi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya. Ini harus dibaca situasional, meskipun ada juga situasi yang memang sepenuhnya membatasi kebebasan moral dengan standar-standar egois untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu. Ini bisa luas kalau kita bahas. Kemudian batas nalar juga adalah kondisi biologis dan psikologis alamiah kita. Ada orang-orang tertentu yang luar biasa IQ, EQ, SQ-nya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi blok, menjadi batas bagi kemampuan berpikir. Kemudian secara operatif, kemampuan berpikir kita juga dibatasi tadi ya oleh keluasan informasi kita dan pengalaman kita. Jadi ya kalau tidak banyak data ya tidak luas improvisasi kita. Terus agama juga membatasi dengan segala variasinya. Mungkin istilahnya pasnya wawasan-wawasan yang sifatnya metafisik, yang itu banyak ada pada agama. Karena nalar, reason itu sendiri, cara berpikirnya banyak bergantung pada data-data yang sifatnya empiris atau pengalaman. Nah, setelah itu batas-batas banyak kita temukan dalam aspek internal. Jadi mekanisme kerjanya akal kita sendiri yang sering tersesat, baik karena idola-idola dalam berpikir
maupun karena adanya logical fallacy dan cognitive bias. Ya, dengan uraian tadi, khusus untuk yang internal dan khusus yang aspek internal ini mungkin itu tadi hanya sekedar ilustrasi saja. Teman-teman detailnya silahkan di antara lain ya buka buku yang saya tulis itu, Ihwal Sesat Fikir dan Cacat Logika. Jadi silahkan kalau ada yang ingin lebih dalam. Meskipun buku itu sebenarnya juga masih kurang lengkap, masih sangat banyak logical fallacy dan cognitive bias yang bisa dijelaskan di sana.